Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Subhan Abu Rizal di saat ini bisa bersama Anda dalam Hasanah Ramadan Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk. Ya, kurang lebih sekitar 25 menit Anda bersama kami di sini, dan studio Media Center sudah kehadiran tamu kita di kesempatan saat ini. Beliau adalah ya masih muda. Masih sangat muda. Beliau adalah Dr. Budi Haryanto, ya, betul ya. Ini masih muda, besar. Beliau ini adalah salah satu pimpinan atau ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Jadi yang disingkat dengan ISNU. Nah, mungkin Anda sudah akrab dengan ISNU, tapi juga tidak sedikit yang belum banyak tahu loh, Mas Budi. Saya panggil Mas saja biar ya, Mas Dokter ini pimpinannya, ketuanya. Ini keberadaan Ikatan Sarjana ini kondisi, artinya secara umum yang ada di sana ini seperti apa, agendanya seperti apa, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Kita langsung saja bersama dengan beliau. Assalamualaikum Mas Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Yai Subhan. terima kasih kehadirannya di studio Media Center ini, Ya, ya. Semoga bermanfaat amin amin. untuk warga Nahdliyin. Ya, ya. Amin. Masih puasa ya? Oh, Alhamdulillah. saya kira tidak puasa. Masih puasa ya. Terima kasih. Dan gimana kena tentang ISNU gimana? Ini saya mendengar Anda ini baru saja menduduki jabatan ketua ini Ya, menjelang Ramadan ya, ya. betul Silakan. sekali. Jadi pada tanggal 20 Februari 2022 itu Hmm. dilaksanakan konferensi cabang Hmm. pimpinan cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama kelima. Hmm. Ini di Pondok Darul Ulil Albab, Ngronggot, Ngerokok ya. Galutan, nggih, yang di Hmm. bawah asuhan ini Abi Harisuddin Akib, yang Iya, iya, iya. mana beliau itu juga merupakan founding father ISNU di Kabupaten Nganjuk, salah Oh satu gitu, founding iya, father iya, ISNU iya, di iya, iya. Kabupaten Di Nganjuk Kabupaten ini, Nganjuk. nggih. Hmm. Eh, Jadi beliau ini tetap sarjana NU ya, Ya, beliau. ini nggih, beliau hari ini menduduki ketua penasehat, nggih, Oh gitu. ketua penasehat, Hmm. penasehat. Jadi di Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama itu ada penanggung jawab, Hmm. yakni pengurus cabang Nahdlatul Ulama, terus Ya. ada dewan penasehat, Hmm. salah satunya beliau Abi Harisuddin Akib, Hmm. terus dewan pakar atau dewan ahli, yang beliau Hmm. diduduki oleh Dr. Muhammad Ali Anwar MPD yang Hmm. sebelumnya 2 periode menduduki ketua PC ISNU Oh gitu. Kabupaten Nganjuk. Beliau Hmm. menjadi dewan pakar, Dewan pakar, ya, ya, ya. dan Abi Harisuddin Akib jadi ketua penasehat, karena insya Allah beliau akan profesor. Oh gitu, ya. Begitu juga dengan Bapak Dr. Hmm. Muhammad Ali Anwar itu, Hmm. Pak, insya Allah dalam waktu dekat karena kepangkatannya sudah lektor kepala, ini Hmm. sudah dekat dengan keprofesoran. Kalau saya Hmm. sudah profesor tapi Nah. protolan pemuda Ansor itu. Iya, iya. Menarik, nggih. Biasanya kalau ini memang ini ISNU ini banyak banyak yang muda, kalau yang sepuh banyak juga sebenarnya ya. Nggih, artinya begini, beliau-beliau yang senior, itu berada di dewan penasehat dan juga Hmm. dewan pakar atau dewan ahli. Iya, iya. Nah, terus di bawahnya ada kepengurusan harian. Setelah itu Iya, ada departemen atau bidang-bidang. iya. Nanti Hmm. untuk teknis, ada di pengurus harian dan juga di bidang-bidang. Nah, Iya. ini memang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama ini memang tergolong muda, Mhm. baik di tingkatan pusat maupun di kabupaten mungkin, ya Mhm. Iya. jauh lebih lama dengan Ansor, Hmm. Fatayat, Iya, iya. Muslimat, Banser, Hmm. IPNU, IPPNU, PMII dan lain sebagainya. Memang tergolong amat muda Ah, sekali, muda, ya, ya, amat betul. muda. Namun di sini Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama ini berkumpulnya para
kesarjanaan, artinya para cendekiawan baik di segala disipliner keilmuan. Oh gitu. Yang menjadi tim tanknya dari Nahdlatul Ulama, karena kita tahu bahwa sumbangsih dari ISNU ini misalkan menghadirkan tokoh-tokoh. Ya. Ya kita tahu bahwa Abah Hasim itu juga dulu merupakan aktif di Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, Ketua Tanfidiyah PCNU, dan juga Abi Haris itu kan juga Wakil Rois. Begitu juga dengan Dr. Ali Anwar, Sekretaris, itu juga mantan Ketua ISNU. Jadi penggodokan dan lain sebagainya terkait kepemimpinan dan lain sebagainya kami persiapkan di Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Iya. Sekarang tentang ini, apa namanya? Kalau sudah beberapa komponen background latar belakang yang ada di ISNU itu Sarjana Nahdlatul Ulama itu, kemudian untuk ini di bulan Ramadan ini sudah ada program-program yang dilakukan meskipun dengan kepengurusan yang baru, atau kita ISNU masih gimana? Ya, pasca Konvercap ini sudah kami mengadakan beberapa agenda. Yang pertama, tim formatur kepengurusan itu sudah kumpul 1 minggu setelah Konvercap dan membentuk kepengurusan tersebut. Terus yang kedua, kami juga sudah mengajukan SK kepengurusan ke PP Pimpinan Pusat ISNU di Jakarta. Rekomendasi PW ISNU sudah terlaksana dan insyaallah SK sudah jadi, tinggal pengiriman. Yang ketiga, agenda yang sudah kami lakukan adalah menambah media sosial di tingkatan cabang di Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, khususnya yang berkaitan dengan era sekarang, IG, dan nanti kedepannya akan membuat website. Nah, untuk di Ramadan sendiri, sesuai flyer yang sudah tersebar kegiatan Ramadan PC ISNU Kabupaten Nganjuk, yang pertama kita akan mengadakan pelatihan pendamping proses produk halal. Insya Allah minggu depan, Sabtu Ahad depan 9 sampai 10 April. Itu sebenarnya ini adalah program lembaga solusi halal oleh PW ISNU Jatim. Hanya saja ini karena pesertanya itu dari Nganjuk, karena memang PW ISNU Jatim ini khususnya di lembaga solusi halal itu bekerja sama dengan BPJPH Kementerian Agama untuk merekrut pendamping proses produk halal. Nah, salah satunya itu kan melibatkan dari PC ISNU Kabupaten Nganjuk. Nah, untuk peserta pelatihan yang dari Nganjuk, ini insya Allah kita laksanakan pada tanggal 9 sampai 10 April 2022 secara virtual via Zoom dengan durasi 2 hari itu. Terus yang kedua, ini program keberlanjutan dari mandat dari PCNU, karena ada suatu mandat yang diberikan kepada kami untuk bagaimana ISNU ini melakukan riset terhadap dampak industri. Misalkan itu termasuk dampak hadirnya semantok dan lain sebagainya. Namun sebelum kita melakukan riset tersebut, riset ini kita bekerja sama antara PC ISNU Kabupaten Nganjuk dengan lembaga LPTNU, Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama, dan juga Lakpesdam, karena memang ketiga-tiganya ini berkecimpung di dalam dunia riset. Nah, kami sudah melakukan pertemuan dengan perwakilan 2 lembaga tersebut yang akan melakukan riset tentang dampak industri tersebut. Yang merupakan kepanjangan program dari PCNU. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan riset, kita ingin melaksanakan kajian. Nah, kajian ini namanya adalah kajian sosiologi industri. Ini kami akan menghadirkan beberapa pakar terkait
bagaimana sosiologi industri. Sehingga metodologi dan lain sebagainya kita siapkan sebelum kita melakukan riset. Itu yang program Ramadan yang kedua. Terus yang ketiga, ini merupakan juga program bagaimana kita bisa jadi di PP ISNU itu ada kegiatan semacam ngaji tasawuf. Nah, nanti kita di PC juga akan menyelenggarakan khususnya di bulan Ramadan ini yakni ngaji tasawuf kebangsaan. Hal ini terkait bagaimana fenomena-fenomena hal-hal yang ada terjadi di dunia bahkan Indonesia terkait keislaman, terkait nasionalisme dan lain sebagainya kita dekati dengan perspektif tasawuf. Itu yang ketiga. Ini program kita yang insya Allah kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Di sisi lain barusan kami juga ketemu dengan mahasiswa program doktor beasiswa LPDP ini juga menawarkan kerjasama dengan kita untuk melakukan scholarship webinar, artinya sosialisasi beasiswa LPDP di perguruan tinggi Islam untuk S2 dan S3. Karena kebetulan kami kemarin memetakan dengan Google Form kesarjanaan yang ada di Kabupaten Nganjuk, itu ternyata banyak sekali dan sarjana strata satunya banyak sekali dan mereka ternyata memiliki keinginan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu kami insya Allah juga akan mengadakan itu webinar tentang beasiswa LPDP karena ini besar sekali dan manfaatnya saya kira penting sekali karena hari ini kadang kita tidak atau sulit mengakses tentang beasiswa LPDP. Padahal LPDP itu apa? LPDP ini sebuah program beasiswa yang mana itu di bawah Kementerian Keuangan. Itu kalau dulu di Kementerian Agama ada program 5.000 doktor dan lain sebagainya. Nah hari ini ada program itu untuk S3 dan juga S2 baik di dalam dan di luar negeri. Ini banyak sekali sebenarnya tawaran-tawaran tentang beasiswa sehingga bagaimana ini nanti bisa bermanfaat kepada anggota ISNU khususnya dan para nahdliyin di Kabupaten Nganjuk yang ingin melanjutkan di S2 dan S3 namun dengan beasiswa. Ini menariknya seperti itu. Baik, Pak Mas Budi, Mas Dr. Budi Haryanto, ini memang ISNU ini cukup potensial ya dalam memang meskipun tidak kelihatan so-sonya, tetapi di dalam karena memang sarjana lebih kepada penelitian dan pengembangan sumber daya, mungkin seperti itu ya. Terlihat dari beberapa program yang ditentukan di bulan Ramadan ini banyak sekali hal-hal yang terkait dengan bagaimana dampak lingkungan yang ada di industrialisasi itu, kemudian juga peluang-peluang dan seterusnya. Ini kan lebih banyak kepada bagaimana ini memberikan pencerahan atau pintu kepada warga Nahdliyin. Nah, mumpung di bulan Ramadan ini jenis-jenis apa yang dilakukan ini perlu di expose ini Pak Mas Dokter ya. Artinya gini maksud saya, bagaimana seorang warga Nahdliyin ini bisa memanfaatkan atau bisa paham betul dan benar-benar kehadiran ISNU ini diharapkan bagi warga Nahdliyin gitu maksud saya. Betul sekali. Kami kemarin sudah berusaha menyebarkan informasi lewat flyer di grup-grup NU. Itu sudah kami expose dan beberapa
media sosial di ISNU juga kita manfaatkan sehingga warga Nahdliyin khususnya di Kabupaten Nganjuk itu bisa mengakses informasi kegiatan yang diadakan oleh Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk. Jadi seperti itu. Di sisi lain kita juga ada yang paling sederhana ada WA Group itu. Ya, rekrutmen anggota gimana? Ya, nggih, untuk rekrutmen anggota kemarin kita juga melakukan penjaringan anggota ISNU periode atau masa khidmat 2002-2026 dengan Google Form dan di situ paling akhir update kita hampir 400 yang mengisi Google Form dan ternyata kita baru sadar ternyata sumber daya manusia NU itu luar biasa. Kita tidak tahu bahkan beberapa ada doktor dalam administrasi publik. Kita selama ini tidak mengenalnya. Bahkan ada ahli psikologi yang lulusan Belanda yang hari ini beliau menjadi pengajar di UIN Sunan Ampel Surabaya dan lain sebagainya. Ada ahli hukum. Bahkan ahli teknologi kedokteran pun kita temukan di situ dengan kita menyebar Google Form untuk pendaftaran anggota ISNU tersebut. Jadi kita mengetahui peta keserjanaan NU di Kabupaten Nganjuk itu sangat disipliner keilmuannya. Biasanya kita kan hanya mungkin SAG, SPDI, itu kan. Itu ternyata banyak SDM di berbagai lini disipliner. Itu yang menarik. Jadi kalau peta itu terdetek oleh ISNU, setidaknya sarjana atau anak-anak kita yang di usia sarjana S1 yang barusan sekarang selesai setidaknya diketahui dan saat ini mereka tentu sangat karena proses ini ya perubahan peralihan dari muda kepada jenjang berikutnya tentu mengalami kebingungan. Nah ini peran ISNU sangat penting dalam hal ini. Ya betul sekali. Termasuk kita membangun jejaring terkait hal-hal yang berkaitan dengan profesionalitas. Misalkan hal ini oleh Lembaga Solusi Halal PWNU Jawa Timur itu yang bekerja sama dengan BPJPH Kementerian Agama RI. Oleh karena itu ISNU mendapatkan beberapa kuota untuk menjadi pendamping proses produk halal tersebut. Ini salah satu bisa setidaknya artinya mereka lulusan S1 yang masih muda-muda ini dapat apakah dia harus melanjutkan atau setidaknya punya pilihan lain misalkan profesi ataupun yang lain melewati ISNU begitu? Ya betul sekali, itu yang misalkan habis S1 yang tidak ingin melanjutkan. Untuk yang mereka ingin melanjutkan S2 dan S3 seperti tadi kami mengadakan webinar scholarship tentang beasiswa tadi yang kerjasama dengan teman-teman yang hari ini alumni atau mahasiswa program S3 atau S2 yang mendapatkan beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan tersebut. Iya. Baik, Mas Dokter, sepertinya waktu kita sudah di ujung ini perjumpaan kita, perbincangan kita. Menarik sekali hal-hal yang terkait dengan kesarjanaan Nahdlatul Ulama yang memang harus terdetek potensinya, SDM-nya seberapa, mampu untuk digunakan apa dan seterusnya. Ini tugas dari ISNU dan saya ucapkan selamat dulu Mas Dr. Budi Haryanto ya. Budi Haryanto sebagai Ketua PC ISNU Kabupaten Nganjuk 5 tahun mendatang. 4 tahun ya? 4 tahun. Oh 4 tahun. Semoga dengan kepemimpinan Mas Dr. Budi ini ISNU Nganjuk akan semakin bermanfaat itu. Amin. Harapannya demikian ya, bermanfaat untuk Jamiah Nahdlatul Ulama juga bermanfaat untuk warga Nahdliyin ya. Satu lagi mungkin ada beberapa pesan catatan yang bisa disampaikan kepada anggota ISNU ataupun warga Nahdliyin. Yang jelas pimpinan cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk selalu mendukung program-program dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama.
Ya. Dan kita juga selalu bersinergi dengan PCNU dan mengikuti apa yang digariskan oleh PCNU Kabupaten Nganjuk. Dan bagi sahabat-sahabat atau warga Nahdliyin yang masih muda atau S1, S2 dan lain sebagainya, bisa bergabung di Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Tentu kita juga melihat latar belakangnya, makanya di Google Form itu kami mencantumkan pengalaman organisasi. Jangan sampai organisasi radikal masuk di ISNU. Sehingga terdetek. Terdetek, Apakah misalkan betul-betul ini. pengalaman alumni IPNU, IPPNU, PMII, KMNU dan lain sebagainya. Minimal tahu backgroundnya. Itu. Baik, terima Mungkin kasih itu. Mas Dokter atas bincang-bincang kita di kesempatan saat ini. Semoga bermanfaat ya. Amin. Terima kasih dan pemirsa semuanya dari studio Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk, saya Subhan Abu Rizal bersama dengan Mas Dokter Budi Haryanto, pimpinan atau ketua ISNU Cabang Nganjuk, harus undur diri sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.